warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Indri, Ustadz. Baik Ibu. Saya sedikit punya cerita, di mana cerita ini menggiring pada pertanyaan yang akan saya ajukan. Setelah aksi 2122 saya ikut, saya kembali dari Jakarta ke Bandung, pakai travel. Di travel itu ada anak kecil dan ibunya yang menarik perhatian seluruh penumpang. Usut punya usut, anak kecil tersebut ternyata adabnya bagus dan sebagainya. Ternyata anak kecil tersebut pernah menjadi juara 1 lomba dai cilik. Saya kagum sekali. Sampai saya belai rambutnya dan saya doakan, jadilah anak yang soleh dan semoga nanti besar menjadi dai terkenal. Ibunya membelai anaknya. Saya membelai, dia membelai. Apa doa si ibu? Enggak usah terkenal ya nak, tapi ibu inginkan kamu menjadi seperti Ustadz Adi Hidayat. Nah, yang saya pertanyakan, tidak usah terkenal, tapi ingin seperti Ustadz Adi Hidayat. Saya nggak tahu ini paradoks seperti apa, kan Ustadz Adi Hidayat kan terkenal. Seperti itu pertanyaan pertama. Jadi penggiringan saya pada pertanyaan ini adalah tentang puja-puji. Ustadz Adi Hidayat nggak senang puja-puji, tapi si ibu itu adalah pemuja rahasia Ustadz Adi Hidayat. Pertanyaan itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita bagaimana adab tentang bagaimana caranya doa cepat dikabulkan. Sekarang pertanyaan saya, Ustadz, apakah ketika kita berdoa atau istighfar, bisakah jika kita tidak mempunyai wudhu? Itu saja. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab dulu. Langsung jawab, mangga. Saya pada bagian yang kedua dulu Bu ya. Apakah seorang berdoa itu atau beristighfar boleh dalam keadaan tidak berwudu? Jawabannya boleh, tidak masalah. Tapi berwudu itu lebih utama. Ya, karena itu Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adab Hamalatul Quran, At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, menganjurkan kepada setiap ahli Al-Quran untuk menjaga wudhu, termasuk ketika dia akan berdoa kepada Allah. Jadi kalau saya boleh sarankan, ibu tolong jaga wudhu, jaga wudhu, jaga wudhu. Kalau batal berwudhu, sulit berwudhu, tayamum. Jaga setiap keadaan. Nah, karena keutamaan orang berwudhu itu, salah satunya juga, pertama dia akan dijaga oleh Allah dari segala jenis keburukan-keburukan, maksiat. Di orang punya wudhu itu minimal malu kalau wudhunya batal, dia tahan-tahan. Untuk berbohong, dia akan dijaga supaya nggak berbohong. Untuk ria, dia dijaga. Jadi wudhu itu banyak manfaatnya. Ketika orang dijaga dari perbuatan maksiat, maka hubungan ke Allahnya lebih cepat. Karena itu orang punya wudhu dikabulkan lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak punya wudhu. Ya, dalam teori tadi. Tapi kalau ibu bertanya, bolehkah nggak berwudhu berdoa? Boleh, dan sah hukumnya. Yang pertama tadi, saya turut mendoakan semoga anak itu baik, ibu juga baik, Ibu Indri, dan semua ibu-ibu di sini juga dalam keadaan baik. Dan anak-anaknya, cucunya insya Allah juga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi apa yang Allah berikan kepada saya. Mesti lebih, karena tantangan anak-anak kita di masa depan itu tidak sama dengan yang sekarang. Ya, saya pribadi selalu menyampaikan bahwa saya takut dengan Allah. Ya, saya sangat takut ketika dihisab nanti. Orang pertama dari kalangan manusia biasa yang dihisab itu 3 golongan. 1 pendakwah, dai, ustadz, syekh, alim, habib. Yang kedua orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, maaf sekali, orang yang pernah berjihad. Dan banyak dari golongan ini, itu awal-awal ke neraka semua. Ke neraka semua. Hadisnya disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah sampai 3 kali. Dan 3 kali pingsan menyampaikan hadis ini. Apa kalimatnya? Ketika dipanggil orang berilmu, ya alim, madza amilta bi'ilmik, apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia katakan, lillah, saya kerjakan untukmu ya Allah, saya berdakwah untukmu, saya kerjakan, ada penghafal Quran dan macam-macam. Kata Allah, kadzab, kamu pembohong, pendusta. Kalau kadzib sekali dusta, kadzab banyak dustanya. Disebutkan kemudian dibuka isi hatinya. Nih, kamu ini berdakwah hanya untuk popularitas, supaya dikenal, supaya tahu macam-macam. Kamu berdakwah untuk urusan materi, kamu berdakwah untuk dunia, dibuka semuanya. Maka ditarik ubun-ubunnya, dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu saya melarang siapapun, orang-orang di sekitaran saya, termasuk staf-staf kami, termasuk di official TV, Akhyar official, YouTube official, saya larang. Tidak boleh ada satupun kemudian punya niat untuk mempopulerkan Ustadz.
Kalau ada orang kemudian, maaf, datang kepada saya, bawa rekaman, bawa apa-apa, hanya untuk berniat itu, maka itu orang pertama yang saya katakan, bersaksi di hadapan Allah tidak pernah mengenalnya. Karena berat hisab saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu saya selalu menolak kalau ada tayangan-tayangan TV atau apapun yang tujuannya hanya popularitas. Itu pasti otomatis akan saya tolak. Saya wallahu a'lam, barangkali ibu itu punya pertimbangan lain, disebutkan sesuatu, tapi kalau ibu ingin ikut dengan saya atau anaknya ingin belajar, maka hal pertama yang saya katakan, jangan pernah diarahkan pada tujuan-tujuan dunia. Termasuk penghafal Quran yang sekarang ada dengan kami, itu amanat pertama saya, jangan pernah pengen jadi hafid atau hafizah. Perbaiki niat. Kalau pengen jadi hafid, ganti nama dari Husain jadi hafid. Ya, dari Nia jadi hafizah. Gampang, selesai. Nah, supaya menjaga niat dengan baik. Ya, terima kasih Ibu Indri pertanyaannya, dan mudah-mudahan anak itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.